semuanya, selamat datang di presentasi akhir kami dari kelas SI 25A1. Saya Sylvia Tias dengan NIM 2501029. Saya Angel Maharani dengan NIM 250101005. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu sebuah aplikasi perpustakaan untuk SMK SA Surakarta. Aplikasi ini kami bangun menggunakan NetBeans sebagai IDE, bahasa pemrograman Java, basis data MySQL, serta Jasper Report untuk laporan. Bahwa video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman open source yang diampu oleh Bapak Muhtaram SCS Kom Enkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang membutuhkan referensi sistem informasi perpustakaan yang efektif dan efisien. Mari kita lihat demonya. Yang pertama, kita masuk ke exam. Di sini ada dua, yaitu Apache dan MySQL. Yang Apache dan MySQL kita klik. Lalu kita klik bagian admin di MySQL. Nah, kita sudah masuk di localhost. Kita klik di bagian database yang sudah kita buat, yaitu perpustakaan SMK SA. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya, yaitu TB peminjaman. Lalu kita klik struktur. Nah, yang pertama yaitu NIS. NIS itu sebagai primary key dengan tipe data varchar 10. Yang kedua, ada nama siswa dengan tipe data varchar 100. Yang ketiga, judul buku dengan tipe data varchar 100. Yang keempat, tanggal pinjam dengan tipe data date. Terus yang kelima, jumlah dengan tipe data varchar 5. Nah, terus yang keenam, lama pinjam dengan tipe data varchar 5. Terus yang ketujuh, tanggal kembali dengan tipe data date. Dan yang kedelapan, tanggal pengembalian dengan tipe data date. Kesembilan, denda dengan tipe data double. Terus yang ke-10, total bayar dengan tipe data double. Lalu kita masuk ke NetBeans. Lalu setelah kita membuat exam, membuat database di localhost, kita langsung ke NetBeans, membuat project. Kita klik project, Java application, lalu next. Setelah itu kita namain project kita sesuai dengan apa yang mau kita buat. Kita simpan di browser ini, di sini. Nah, lalu yang create main class ini, checklistnya kita hilangkan, lalu finish. Setelah itu, sebelum membuat ini, kita klik di perpustakaan ini. New koneksi yang Java class untuk membuat koneksi. Nanti kita kasih koneksi. Setelah itu, kalau sudah di finish, kita masuk ke koneksi. Di sini akan dijelaskan sama Angel. Sebelum kita masuk ke koneksi, kita masuk ke library. Nah, kita klik kanan, library, klik kanan. Di sini ada 3. Kita pilih yang bagian jar. Lalu kita pilih folder kita atau file kita. Kita cari file yang sudah kita simpan tadi, jarnya. Kalau sudah, kita klik open. Nah, kalau sudah masuk di sini, kita bisa lanjut ke codingan koneksi. Oke, lanjut ke koneksi. Di sini kita mengimport 4. Yang pertama, import Java SQL connection. Nah, ini tuh berfungsi sebagai
jalur atau jembatan komunikasi dengan database. Terus yang kedua ada import Java SQL Drive Manager. Nah, ini tuh bertugas mengelola daftar driver database yang tersedia. Terus yang ketiga, import Java SQL Expression. Ini tuh untuk menangkap dan menangani error spesifik yang berkaitan dengan database. Nah, yang keempat, import Java Swing Jauh Pen. Ini tuh untuk menampilkan antarmuka kontak, dialog, pop-up, atau notifikasi pesan. Nah, terus di sini ada public class koneksi. Ini untuk mengatur konfigurasi database MySQL public class koneksi. Terus kita membuat private static connection dengan nama MySQL-Con. Lanjut kita public static connection koneksi DB. Terus di sini ada if MySQL-Con yang sudah kita buat tadi, kita tulis null. Nah, kita lanjut ke try. Nah, di sini ada variable string. Nah, yang pertama string URL cbdc MySQL localhost 3306 perpustakaan SMK SA. Nah, 3306 ini bisa disesuaikan dengan exam kita yaitu di MySQL. Terus di bagian perpustakaan SMK SA ini bisa disesuaikan dengan nama database kita. Lanjut, string user kita namakan root. Itu juga disesuaikan dengan user MySQL kita. Terus yang ketiga ada string pass. Bisa disesuaikan dengan password kita. Ini kosong. Nah, di sini ada driver manager, register driver, new com MySQL, cj, cdbc driver. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan MySQL untuk mengoneksikan MySQL kita. Nah, kita masukkan MySQL-Con driver manager get connection URL user parse. Ini tuh untuk menghasilkan koneksi tersebut, kemudian disimpan ke dalam variabel MySQL-Con. Nah, di sini ada cat, ada SQL expression. Ini tuh jika terjadi kegagalan saat proses try, Blockcat akan menangkap error tersebut. Lalu muncul kotak dialog option pen yang berisikan pesan koneksi database gagal plus a get message. Nah, terus di sini juga ada return MySQL-Con. Lanjut kita bikin file. Di bagian sini, di file kita tadi, kita bikin file gframe from. Nah, gframe from. Nah, ini nanti kebetulan proyek kita namai from peminjaman. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, nanti masuk ke bagian desain. Nah, terus kita masukkan judul, menggunakan label. Kita tulis perpustakaan SMK SA Surakarta. Nah, di sini juga bisa kita ubah font kita. Kita pilih Times New Roman, kita bold. Terus ukurannya juga bisa disesuaikan dengan kita sendiri. Klik OK. Nah, habis itu di sini kita kasih lagi label, kita tulis NIS, nama siswa, judul buku, jumlah buku, tanggal pinjam, lama pinjam. Nah, di bagian kotak ini kita kasih txt field agar kita bisa memasukkan tulisan di dalam kotak tersebut. Terus jangan lupa variabelnya kita namakan txt NIS. Nah, di sini nama siswa, jumlah buku, tanggal pinjam, dan lama pinjam bisa disesuaikan.
Nah, di bagian judul kita pakai combo box. Kenapa combo box? Karena di sini kita bisa memilih pilihan yang ada di pilihan tersebut di bagian modal. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan judul buku. Lalu kita sudah mengisi, klik OK. Nah, di sini ada baru, tambah, edit, hapus, keluar, cetak laporan, dan juga from pengembalian. Nah, ini pakai button karena ini bisa diklik untuk menambahkan ke dalam tabel yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita menambahkan tabel. Nah, di sini kan tadi kita sudah menambahkan button. Kalau diklik 2 kali kan bisa langsung ke sort. Nah, kalau ke tabel ini, kita klik kanan, habis itu ke event, kita klik mouse, kita pilih mouse klik agar data tersebut bisa langsung masuk ke tabel tersebut. Setelah itu kita masuk ke source. Lanjut kita ke sort. Di sini ada tag perpustakaan SMK SA ini bisa disesuaikan dengan nama file kita. Nah, di sini kita mengimport 4. Yang pertama, import Java SQL result set. Nah, ini tuh untuk menampung data hasil eksekusi query select dari database. Nah, terus yang kedua, import Java SQL statement. Ini tuh untuk mengirimkan perintah atau query SQL ke database. Terus yang ketiga ada import Java Swing Junction Pane. Itu untuk memunculkan kotak dialog pop-up atau notifikasi pesan. Nah, terus yang keempat ada import Java Swing Table Default Table Model. Nah, ini tuh untuk membuat kerangka model logika model sebelumnya ditampilkan ke JTabel. Lanjut ke public class from peminjaman extend Java Swing JFrame. Ini tuh untuk mendeklarasi class from peminjam yang mewariskan extend sifat-sifat GUI dari Java Swing JFrame. Nah, lanjut di private static final Java until logging logger Java until logging logger get logger from peminjam class get name. Nah, variabel logger bawaan sistem untuk mencatat log error pada kelas ini. Terus di sini ada public from peminjam. Di sini tuh ini adalah konstruktor method yang pertama kali dijalankan secara otomatis saat from dibuka. Nah, di sini ada init component. Ini tuh untuk memanggil metode bawaan NetBeans untuk menggambar dan memuat semua desain from dibuka. Terus di sini ada tabel data, memanggil metode tabel data agar tabel langsung terisi data dari database saat from terbuka. Nah, di sini juga ada baru. Ini tuh untuk memanggil metode baru untuk memastikan seluruh kotak input dalam kondisi kosong dan siap dipakai. Nah, di sini ada private void baru. Ini tuh metode khusus untuk mengosongkan antarmuka dan mempersiapkan form untuk inputan baru. Lanjut, di sini ada txt set text. Ini untuk mengubah isi teks pada text field jadi kosong. Lanjut ke txt request focus ini memaksa kursor mengetik langsung. Terus txt-name set text mengubah isi teks pada text field nama menjadi kosong. Lanjut ke CB judul buku set selection index. Ini tuh mengembalikan pilihan combo box judul buku ke pilihan index 0. Terus ke txt tanggal pinjam set text. Ini mengosongkan teks field tanggal pinjam. Terus sama juga teks txt lama pinjam set text sama juga untuk mengosongkan teks field lama pinjam. Di sini juga ada tabel data
memanggil kembali metode tampil data. Nah, terus lanjut ke private void tampil data. Nah, ini tuh metode khusus untuk mengambil data dari MySQL dan menampilkan ke dalam Gtable. Default table model TBL, new default table itu membuat objek kerangka tabel virtual untuk mengatur baris dan kolom. Nah, di sini ada TBL add kolom, ada 0, NIS, nama siswa, judul buku, tanggal pinjam, jumlah buku, lama pinjam, tanggal kembali, tanggal pengembalian, denda, total bayar. Nah, di sini tuh nama-nama header judul kolom ke dalam kerangka tabel. Kalau tabel set model TBL ini tuh menerapkan kerangka virtual tersebut ke wujud komponen Gtable. Lanjut ke try. Statement, koneksi DB, create statement. Itu membuka jalur komunikasi dari koneksi database yang sudah dibuat di kelas koneksi. Result set, trace, statement, execute, query, select from table peminjaman. Nah, table peminjaman ini tabel yang sudah kita buat di database tadi. Lanjut ke int 01. Ini kita membuat variabel sebagai nomor urut tabel yang dibuat secara manual. Lanjut while rails next itu melakukan perulangan selama variabel res masih memiliki baris data selanjutnya di database. Ini juga ada tbl add row new object, menyisipkan satu baris utuh ke dalam kerangka tabel berisi data-data dari database. Now menampilkan urut manual. Nah, di sini ada res get string NIS, nama siswa, judul buku, tanggal pinjam, jumlah, lama pinjam, tanggal kembali, tanggal pengembalian, denda, total bayar. Nah, ini mengambil teks dan juga nilai dari kolom yang sudah dibuat tadi. Tabel set model TBL ini tuh untuk menerapkan update baris tersebut ke komponen Gtable di layar. Nah, kalau 0++ ini menambah angka variabel 0 sebesar 1 untuk nomor urut baris berikutnya. Ada juga cat expansion A, option, pen, show, mention, dialog, road pen, gagal mengambil data, plus a get mission. Jika terjadi kegagalan, database mati atau salah query, muncul pop-up pesan error, yaitu gagal mengambil data. Ini kita masuk ke desain lagi. Di bagian button baru kita klik 2 kali. Nah, di sini ada tulisan baru, memanggil metode baru untuk mengosongkan layar dari sisa inputan sebelumnya. Kita kembali lagi ke desain. Kita klik bagian tambah. Nah, di sini kita punya variabel string. Yang pertama string NIS, txt NIS, get text. Txt NIS ini bisa disesuaikan dengan text field. Nah, bisa disesuaikan dengan nama tersebut. Itu tuh untuk menarik teks yang diketik pengguna di kolom NIS dan menyimpan di variabel NIS. Yang kedua ada string nama siswa, txt nama get text. Itu menarik teks dari kolom nama siswa. Yang ketiga ada string judul buku, string cb judul buku, get select item. Menarik teks dari option combo box judul buku yang sedang dipilih. Terus yang ketiga ada string tanggal pinjam. txt tanggal pinjam get text. Ini tuh untuk menarik tanggal peminjaman. Nah, di sini kita lanjut ke bagian string jumlah. txt jumlah get text. Ini tuh untuk menarik teks jumlah buku. Lanjut ke string lama pinjam, txt lama pinjam, get text, menarik teks lama pinjam. Lanjut ke try, itu blok pengaman dari error saat kalkulasi tanggal dan proses database. Nah, di sini ada Java temp local date tanggal pinjam, Java temp local date first tanggal pinjam, Java temp format date temp format operator YYMMDD.
Nah, ini tuh mengubah format string inputan tanggal user menjadi tipe data waktu murni Java. Nah, di sini ada data time formatter menjamin sistem membaca teks sesuai format tahun, bulan, dan juga tanggal. Lanjut, Java time lokal date, tanggal kembali, tanggal pinjam, plus days, integer, first in, lama pinjam. Ini tuh untuk menghitung jatuh tempo, menjumlahkan tanggal pinjam dengan durasi pinjam. Integer, first, int, mengubah teks lama pinjam menjadi angka agar bisa dijumlahkan dengan hari. Lanjut, string, tanggal kembali, to string. Ini tuh untuk mengubah kembali hasil perhitungan tipe data waktu menjadi format teks string agar bisa disimpan ke database. Nah, selanjutnya di sini ada Java SQL statement, Java SQL statement, koneksi DB, create statement, execute, update, insert into, DB pinjaman, NIS, nama siswa, judul buku, tanggal pinjam, jumlah, lama pinjam, tanggal kembali, values, dan juga plus NIS, plus nama siswa, plus judul buku, plus tanggal pinjam, plus jumlah, plus tanggal pinjam, plus tanggal kembali. Nah, ini tuh untuk mengeksekusi instruksi update, manipulasi data insert into untuk menambah entitas rekaman baru, data diisi sesuai dengan urutan kolom tabel TB pinjam. Nah, terus ada Java Subscription and Submission dialog no data berhasil ditambahkan. Ini tuh memunculkan kotak dialog notifikasi bahwa proses simpan sukses. Lanjut di bagian sini ada baru membersihkan form dan merefresh tabel agar data yang baru dimasukkan langsung terlihat. Nah, di sini juga ada cat XPNA, Java Swing, Exception Pan, Submission dialog no data gagal disimpan, plus A get mission. Jika input tanggal formatnya salah atau database error, tangkap dan tampilkan pesan kesalahannya. Terus lanjut ke private void btn edit action perform Java awt event action event. Nah, ini tuh event dieksekusi ketika pengguna mengklik tombol edit. Nah, kita di sini juga ada string NIS, string nama siswa, string judul buku, string tanggal pinjam, string jumlah, string lama pinjam. Ini tuh menarik semua data terbaru yang ada di layar. Lanjut ke try Java time local date tanggal pinjam, Java time local date first tanggal pinjam, Java time format date time formatter of partner YYMMDD, dan juga Java time local date tanggal kembali, tanggal pinjam, plus day, integer, first int, lama pinjam. Lanjut string tanggal kembali to string. Nah, ini tuh untuk melakukan kalkulasi ulang untuk tanggal kembali. Barangkali user mengubah tanggal pinjam atau lama pinjam. Di sini juga ada Java SQL statement, Java SQL statement, koneksi DB, create statement, membuat jembatan instruksi database. Lanjut kita ke statement execute update. Di sini ada update TB pinjaman, set nama siswa plus nama siswa, judul buku plus judul buku, tanggal pinjam plus tanggal pinjam, jumlah plus jumlah, lama pinjam plus lama pinjam, tanggal kembali plus tanggal kembali, where NIS. Nah, ini tuh untuk mengeksekusi perintah update untuk merevisi atau mengubah data di baris yang sudah ada. Wajib menggunakan klausa where NIS sebagai form filter. Terus jika tidak ada where, maka seluruh siswa di database datanya akan tergantikan semua. Nah, di sini juga ada Java Swing, Exception, and Submission dialog no data berhasil disimpan, menampilkan pesan sukses
revisi, baru membersihkan form dan membuat ulang tabel. Nah, di sini ada get action Java itu tadi. Di sini tulisannya data gagal diedit. Itu nanti akan menampilkan pesan data gagal diedit. Nah, di sini juga ada private void btn, hapus, action, perform, Java, awt, event, action, event, event, dan juga string news, txt news, get text. Nah, itu untuk menarik data news sebagai data kunci target penghapus. Lanjut ke try, terus Java SQL statement, Java SQL, koneksi DB create statement itu membuat instruksi eksekusi ke MySQL. Habis itu ke statement execute update delete from DB peminjaman where this plus itu untuk mengeksekusi perintah delete untuk membasmi baris data secara permanen. Proses ini menggunakan this di cloud software agar mesin hanya menghapus satu baris yang benar-benar ditarget. Terus lanjut ke Java, string, exception, show, message dialog, null, data berhasil dihapus. Menampilkan notifikasi data telah terhapus. Itu baru membersihkan form dan reset layar tabel. Get action A, Java, string, exception, pen, show, message dialog, null, data gagal dihapus plus get message menangkap error bila mana terjadi kegagalan penghapusan. Lanjut, di sini ada private void btn keluar, action, perform, Java event, action, event, this pause untuk mematikan proses from ini dan melenyapkan jendelanya dari layar serta memori komputer. Lanjut ke private void btn kita, action, perform, Java, awt, event, action, event, f. Nah, ini tuh mengeksekusi ketika pengguna mengklik tombol cetak laporan. Nah, di sini ada cetak laporan, new, cetak laporan. Ini tuh untuk mencetak blueprint class cetak laporan menjadi sebuah objek jendela fisik form baru. Ada juga laporan set visible true, menampilkan jendela laporan tersebut ke dalam halaman layar pengguna. Di situ this di pause menutup jendela peminjaman ini agar layar tidak menumpuk dengan banyak form. Lanjut ke private void btn pengembalian, action, perform, Java, awt, event, action, event, mengeksekusi ketika pengguna mengklik tombol from pengembalian. Nah, di sini ada from pengembalian, new from pengembalian, mencetak blueprint class from pengembalian menjadi wujud from isi pengembalian set visible true, menampilkan from pengembalian tersebut ke depan layar agar pengguna bisa melanjutkan proses sirkulasi akhir. Nah, di sini ada pivot void, tabel mouse click, Java, awt, event, mouse event, dan juga int, tabel get select row. Ini tuh untuk mengambil indeks atau nomor baris yang sedang diklik oleh mouse. Diingatkan bahwa perhitungan selalu dimulai dari indeks 0. Habis itu lanjut di if sama dengan 1, return validasi perlindungan jika user tak sengaja mengklik area tabel kosong, nilai row-nya adalah -1. Return berfungsi untuk menghentikan kode di baris ini agar aplikasi tidak error atau crash. Nah, lanjut di sini ada string news, string tabel get value at i1, txt news, set text news, mengambil isi data pada baris ke I dan kolom ke-1, kolom 1 adalah news, lalu melemparkannya ke txt, lalu melemparkannya ke text field news. Lanjut ke string nama siswa, string tabel get value and i2, txt nama set teks nama siswa, mengambil teks dari kolom kedua nama siswa lalu mengisi field nama. Nah, di sini juga ada string judul buku, string tabel get value at i3, cb book
judul buku, set select item judul buku, mengambil teks dari kolom ketiga judul buku lalu menyesuaikan pilihan pada combo box. Lanjut ke string tanggal pinjam. String tabel get value at I4 txt tanggal pinjam, set teks tanggal pinjam. Mengambil teks dari kolom keempat tanggal pinjam, lalu mengisi teks field. Lanjut ke string jumlah, string tabel get value I5, teks jumlah, set teks jumlah, mengambil teks dari kolom kelima itu jumlah, lalu mengisi teks field. Lanjut ke string lama pinjam, string tabel get value at I6, teks lama pinjam, set teks lama pinjam, mengambil teks dari kolom ke-6 yaitu lama pinjam, lalu mengisi teks field. Oke, setelah from peminjaman sudah dibuat tadi, kita bikin from pengembalian. Bikinnya sama, di sini kita new gfrom. Sini kita ganti nama dengan from pengembalian. Karena tadi saya sudah membuat, jadi setelah namanya ditulis, diketik ya, kita klik finish. Setelah itu akan muncul ke desain. Di desain sini sama yang ini tadi saya menggunakan panel untuk perpustakaan ini perpustakaan SMK, NIS, tanggal pengembalian, format, lalu nama, judul buku, tanggal kembali. Ini menggunakan label. Tinggal di drop and drop aja di sini seperti itu. Nah, ini juga sama yang NIS, yang variable name-nya ini kita samakan sama yang di from peminjaman. Di sini txt NIS, di sini juga harus txt NIS. Sama. Lalu setelah itu di sini juga pakai text file. Text file ini lalu nama, judul buku, tanggal kembali ini juga sama pakai text file. Untuk button cari, simpan, keluar baru ini kita menggunakan button. Ini juga sama, di variable name-nya diganti button cari. Ini juga, jadi semua dicari, dijadiin itu. Nah, setelah itu kita masuk ke sort. Setelah desain, kita masuk ke sort. Di sini ada page perpustakaan. Itu mendeklarasikan lokasi folder kita ada di perpustakaan SMK SA sini tadi. Lalu di Java import, di sini kita mengimport 5 import. Ini ada import Java SQL, SQL Extend. Ini untuk menangani error spesifik seperti yang tadi kita sudah mengimport juga. Lalu ada SQL Resort, itu sama untuk mewadah penyimpanan. Setelah itu ada statement ini kita nanti juga sama untuk jalur pengiriman interaksi query ke database MySQL. Lalu ada JOption ini untuk menampilkan pop-up. Lalu ada JDefault Table Model, itu nanti sama kayak kerangka kolom tabel sebelum diprosesi ke layar JTabel. Lalu di sini ada class, public class from pengembalian stand, Javax, Swing, JFrame. Nah, di sini menjelaskan kelas from pengembalian yang menguasai sifat-sifat jendela antarmuka dari JavaX Frame. Nah, lalu ada private static final Java anti-logger ini sama kayak yang tadi, berdasarkan logger sistem menyatat riwayat aktivitas. Nah, lalu ada public format pengembalian. Ini format pengembalian ini nama dari file yang kita bikin tadi. Ini sama, harus sama, kalau tidak bakal error ya. Terus di sini ada init component.
komponen. Ini sama kayak yang tadi sudah dijelaskan. Lanjut di sini ada private in foreign ID sama dengan -1. Ini untuk menyimpan ID. Nah, tadi kan kita menggunakan NIS. Jadi untuk menyimpan NIS aktif nilai -1 berarti from dalam keadaan netral atau kosong ya. Untuk jumlah buku private int student ID. Nah, ini tadi kita menggunakan NIS, jadi ini kita bisa mengganti dengan NIS. Ini juga sama diganti dengan NIS. Sama dengan -1, lalu private integer, kita menggunakan variabel integer karena untuk angka ya, jumlah buku sama dengan 0. Private Java time local date, tanggal kembali DB. Di sini kita variabel objek waktu untuk menyimpan tanggal wajib kembali dari database. Di sini ada private final Java time format, data time format input. Ini tadi sudah dijelaskan di from peminjaman, itu sama tadi ya. Lalu ada private void baru, ini tadi juga sama. Untuk metode khusus melakukan pembersihan layar, sini juga sama. Nah, di sini ada ini tadi untuk membersihkan layar juga kita sudah membuatnya di sini. Kita masukkan di sini tadi. Lanjut di sini ada private void tampil data, default table model. Ini sama kayak yang tadi sudah dijelaskan di from peminjaman, menampilkan semua data meminjam agar history terlihat. Sudah sama kayak yang tadi, ini di option untuk menampilkan kalau seumpamanya gagal memuat tabel, ada pop-up-nya. Terus setelah itu di sini ada tombol button. Sini kita langsung ke cari untuk mengcoding button cari, klik 2 kali. Nah, ini sudah masuk di private void button cari ya tadi ya. Di sini ada if text NIS. Ini yang nama NIS yang di text file tadi. Get text print is empty. Di sini untuk mencegah sistem melakukan pencarian jika kolom NIS masih kosong. Di sini ada JavaX option. Ini tadi juga sama sudah dijelaskan. Di sini tapi kalau NIS-nya kita udah klik button cari tapi NIS-nya belum diisi, nanti akan menampilkan NIS tidak boleh kosong. Lalu return untuk menutup. Setelah itu di sini ada try SQL connection MySQL koneksi DB. MySQL ini tadi kita buat koneksi, terus ini koneksinya sudah ada string SQL select nama siswa. Nama siswa ini di sini kan ada nama siswa, judul buku, tanggal kembali, jumlah. Ini from TB ini dari TB peminjaman dari database yang kita buat di localhost. When this and tanggal pengembalian is null. Nah, ini membuat query dengan pemrograman untuk mencegah peretesan SQL entry. Luas klase n tanggal pengembalian is null sangat krusial agar sistem hanya mencari buku yang belum dikembalikan. Nah, jadi kalau buku sudah dikembalikan, ini tidak bisa dipanggil lagi. Kenapa kita membuat from pengembalian? Karena di from peminjaman ini kita cuma inputan NIS, nama siswa, judul buku, jumlah buku, tanggal pinjam, sama nama pinjam. Jadi nanti kita membuat di from pengembalian ini, nanti hanya kita cari NIS-nya ini, sama NIS-nya ini kita cari. Lalu di sini tanggal berapa siswa ini mengembalikan, nanti kita klik di sini dengan format di tahun dulu, tahun, bulan, baru tanggal, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah kita klik cari, nanti nama, judul buku, tanggal kembali dari NIS yang kita cari tadi masuknya ke sini, keluar output di sini. Oke, lanjut. Di sini ada string 1 txt get text. Ini untuk menyisipkan teks NIS yang diketik user ke dalam text file tadi. Lalu ada Java SQL result rs sama dengan pst.execute query, mengeksekusi pencarian dan menampung hasil di dalam result rs. Lalu ada if rs.next. Ini untuk pengecekan jika rs next bernilai true, artinya data siswa yang belum mengembalikan buku ditemukan. Jumlah buku sama dengan rs get integer jumlah. Menyimpan angka jumlah buku ke dalam variabel memori global untuk perkalian denda nanti. Lalu ada txt nama, txt judul, set text, res get testing, judul buku. Ini sama untuk menampilkan nama dan judul buku dari database ke dalam txt layar. Di sini tadi untuk menampilkan ini nanti muncul di sini. Nah,
Lalu string tanggal DB sama dengan string tanggal kembali. Tanggal kembali DB, tanggal kembali DB Java time local date price tanggal DB format DB. Disimpan variabel global. Jadi mengubah string teks dari database menjadi tipe data waktu resmi Java. Lalu ada teks tanggal kembali .setText, tanggal kembali DB .format input. Mengubah kembali tipe data waktu sebelum menjadi teks terformat untuk dipajang di layar. Lalu ada txt tanggal pengembalian .request. Sama kayak tadi, memanjakan user dengan memindah kursor otomatis ke dalam isian tanggal pengembalian. Ini sama, ada Java Swing option, nanti tidak ada yang di outputkan, data akan menampilkan pop-up dengan data dengan NIS tersebut tidak ditemukan atau buku sudah dikembalikan. Jadi kalau buku sudah dikembalikan, itu tidak akan keluar outputnya. Lalu ada Java Switch option. Ini tadi sama, kalau error tidak bisa, akan ada pop-up error database. Keluar dulu ya, button keluar. Nah, sudah masuk ke codingan bottom. Di sini ada dispose, ini untuk meng-close itu tadi, close design atau jendela. Nah, kalau udah, kita masuk ke simpan. Ini sudah masuk ke simpan. Sini ada if tanggal kembali sama dengan null. Jadi di sini ada sudah masuk ke button simpan. Di sini ada if tanggal kembali sama dengan null, di option swing tadi juga sama untuk menampilkan data jika belum mencari berdasarkan NIS ya. Dia akan keluar. Silahkan cari data berdasarkan NIS terlebih dahulu. Lalu di sini ada if txt tanggal pengembalian getText.trim.isEmpty Java Swim di option. Ini kalau tanggal pengembalian wajib diisi. Jadi kalau NIS sudah dicari, tapi tanggal pengembaliannya belum diisi, jadi akan keluar di option pop-up dengan pesan tanggal pengembalian wajib diisi. Ini ada try, ini Java time local, ini tadi juga sama. Nah, di sini ada try Java time local date, tanggal pengembalian sama dengan Java time local date press, tanggal pengembalian getText format input. Di sini mengubah inputan tanggal dari petugas menjadi objek to Java. Di sini ada long terlambat sama dengan Java time temporal. Ini dice between tanggal pengembalian. Jadi di sini ada tanggal kembali, itu tanggal di mana kita harus mengembalikan buku tersebut. Tanggal pengembalian ini di mana kita mengembalikan tanggal di hari. Jadi kalau mengembalikan tidak sesuai dengan tanggal yang di sini, kan terkena denda. Di sini ada double denda sama dengan 0. Ini untuk inisialisasi awal dinilai dengan adalah 0. Lalu if terlambat kurang dari 0, lebih dari 0, itu akan selisih dari 0 terlambat 1 hari atau lebih, nanti akan didenda sama dengan terlambatnya ini tadi berapa, di sini berapa terlambatnya, nah dikali 2000. Satu buku itu didenda 2000. Lalu di sini ada double total bayar sama dengan denda dikali jumlah buku. Di sini total bayar, kita membuat total bayar sama dengan denda yang sini tadi terlambat dikali 2000, di sini masuk sini dikali jumlah buku. Jadi kita didenda berapa dikali jumlah bukunya berapa. Lalu di sini ada string tanggal pengembalian DB sama dengan tanggal pengembalian format DB. Ini untuk memformat ulang objek waktu pengembalian menjadi string berstandar database. Lalu di bawahnya ada Java SQL connection, ini tadi untuk membuka koneksi database. Lalu di sini ada string SQL update DB peminjaman, set tanggal pengembalian berapa, denda berapa, total bayar berapa, where NIS berapa, dan tanggal pengembalian is null. Update diubah menggunakan NIS dan mencetak status null. Ini untuk mendefinisikan kolom tanggal pengembalian, denda, dan total bayar akan diisi nilainya. Lalu where NIS ini untuk memfokuskan pada siswa spesifikasi, memfokuskan dan riwayat yang belum lunas. Lalu ada string, lalu di sini ada PST string 1, PST string tanggal pengembalian, PST string double 2 denda, PST string double 3 total bayar, PST string 3 teks jenis getText. Masukkan ini untuk memasukkan variabel ke dalam masing-masing tanda kayak ini tadi masukkan di sini. Lalu ada integer row update sama dengan PST update. Ini untuk menjalankan perintah update dan mengembalikan angka jumlah baris yang berhasil diubah. Lalu di sini ada if row update lebih 0, tuh jika ada baris yang berhasil berubah lebih dari 0. Lalu di sini ada string pesan sama dengan pengambilan berhasil. Di sini setelah kita mencari NIS, terus kita mengisikan tanggal pengembalian, di sini nanti kalau benar ada pop-up ini ada pengembalian berhasil, lalu terlambat berapa dendanya,
hari sama dengan tidak. Lalu ada denda berapa, dendanya, total bayarnya berapa. Nah, nanti pop-up-nya seperti ini. Lalu di sini ada tampil data untuk merefresh tabel, baru untuk memasukkan form. Di sini sama di option kalau kita salah mengisikan format ini tadi, kita akan dikasih pesan format tanggal salah. Nah, nanti kalau terjadi kesalahan, kita akan dikasih pesan terjadi kesalahan. From simpan sudah, kita lanjut ke from baru. Di sini cukup ngasih baru, kurung buka, tutup. Di sini tadi, di sini sama di sini harus sama. Kalau sudah, kita langsung ke coba run. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini kita klik next. Ini seperti ini. Nanti kita akan coba. Kita lanjut ke cetak laporan. Kita sama seperti tadi, new, save from, cetak laporan, lalu klik finish. Nah, di sini cukup kalian tambahkan. Ini kita menggunakan panel seperti biasa panelnya. Nah, ini pakai G-label. Sini kita pakai yang tabel. Tapi yang ini kita tidak perlu menggunakan mouse click. Nah, sini lalu ada button keluar sama cetak PDF. Nanti kita bisa cetak menggunakan PDF. Nah, kita lanjut ke sort. Di sini kita menggunakan 9 import. Yang 4 ini sama seperti tadi, tapi yang ini kita importan dari Jasper buat print. SQL connection ini tadi sama juga untuk koneksi. Import next FF Java report Jasper file manager ini berfungsi untuk mengisi template laporan kosong dengan data dari database. Lalu ada import NF as Jasper report engine Jasper print ini untuk sebagai wujud laporan yang sudah matang atau sudah diisi dan siap dicetak. Lalu ada Java import NetSF Java report view Jasper river view berfungsi sebagai jendela preview untuk menampilkan laporan ke layar. Nah, di sini ada input string. Ini ada fungsi untuk membaca aliran data dari file fisik seperti file Jasper. Nah, lalu kita akan langsung ke public cetak laporan. Sini tetap sama, cetak laporan ini otomatis sama ini. Nah, tampil data ini kita membuat tampilan private file tampilan data ini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, lalu ini untuk menghubungkan model tabel bernama tabel. Tadi di sini juga kita bikin variasi tabel. Lalu ini untuk mengambil data dari database ini tetap sama. Ini NIS, nama siswa, judul buku ini harus sama. Nama file datanya harus sama seperti yang ada di sini. NIS nama ini harus sama. Tidak sama nggak bisa ya. Sini juga ada option pen. Di option pen ini juga sama untuk menampilkan jika gagal mengambil data dari database. Lalu di sini kita membuat public file cetak PDF. Nah, ini untuk mencetak PDF itu kita menggunakan Jasper, nanti kita jelaskan. Nah, di sini kita ada input stream, report stream, class, get stream, perpustakaan, laporan perpustakaan, Jasper. Ini perpustakaan ini database di localhost. Nah, kalau laporan perpustakaan ini kita membuatnya di Jasper. Nah, di sini untuk if report stream ini tadi juga sama untuk apakah file laporan Jasper tidak ditemukan di dalam package. Jadi akan error. Lalu kita klik OK, setelah itu ditutup. Yang kedua, koneksi database ini MySQL sini juga. Ini kita samakan yang ada di koneksi tadi ya. Jasper file ini juga sama. Ini di sini kita juga samakan. Ini untuk mengisi laporan dengan data dari database. Nah, lalu Jasper view report view ini untuk menampilkan jendela preview laporan ke layar. Ini false. Ini sangat penting agar aplikasi Anda tidak ikut tertutup saat jendela laporan di close. Lalu sama ada G option pen. Nanti jika gagal mencetak laporan dan error. Setelah itu di sini ada button keluar dan ada button cetak PDF. Nah, nanti di sini button keluar itu sama dispose. Cetak PDF ini harus sama dengan ini. Kita coba run. Tampilannya seperti ini. Nanti kalau cetak PDF, kita tinggal cetak PDF. Nah, laporannya akan jadi seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat laporan seperti ini? Kita akan lanjut ke
Jasper. Setelah kita membuat laporan koneksi, form pengembalian, laporan, pastikan kalian sudah mempunyai Jasper terlebih dahulu. Aplikasi Jasper. Nah, awal kita masuk di sini report. Nah, di data adapt test kita klik kanan, create data adapter, lalu pilih di database JDBC connection, lalu kita next. Nah, di sini setelah kalian mau menamakan apa, di sini MySQL kalian, JDBC driver kalian apa, sesuaikan dengan aplikasi JDBC kalian. Nah, di sini URL JDBC itu sesuaikan dengan JDBC kalian juga. Untuk database ini database yang tadi kita buat, perpustakaan SMKSA. Nah, setelah itu klik driver class path di sini. Nah, add. Nah, di sini kita masukkan jar yang MySQL, lalu open. Setelah itu juga sudah semua finish. Nah, setelah itu klik di sini. Ini tadi sudah membuat koneksi perpustakaan. Klik sini, lalu project. Kita bikin project, new Jasper project. Nah, di sini ada macam-macam ukuran laporan. Di sini ada 4 landscape gitu. Nah, terserah kalian membutuhkan yang mana. Kalau di sini saya menggunakan 4 landscape, lalu klik. Jika sudah, klik finish. Kita klik next. Nah, sini file namanya apa? Kalau di saya itu laporan perpustakaan. Nah, jika sudah, nanti akan masuk ke desain seperti ini. Untuk membuat gambar ini, saya menggunakan image. Jadi di drop sama kayak yang cup. Nah, jika sudah masuk ke desain seperti ini, sini ada gambar logo ya. Kita menggunakan image. Untuk nama-nama ini, laporan, data perpustakaan, nih, nama siswa, judul buku, tanggal pinjam, dan lain. Ini kita menggunakan static text. Nah, kenapa ini yang warna hijau ini menggunakan rectangle. Sebelum memasukkan nama-nama ini kayak NIS, nama siswa, judul buku, kita menggunakan rectangle terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru NIS-nya, static text-nya di sini, ditaruh di atas rectangle. Seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke sini, laporan, klik kanan, dataset and query. Nah, di sini jangan lupa kita klik yang sini kan ada simpel dapat cetak mahasiswa. Nah, kita pilih yang koneksi perpustakaan yang sudah kita bikin tadi. Nah, jangan lupa ini select NIS, nama siswa, judul buku, tanggal peminjaman, jumlah pinjaman, tanggal kembali, tanggal pengembalian, data total bayar ini sesuaikan dengan yang ada di sini. Di sini tadi. Nah, setelah itu from tabel peminjaman. Sesuaikan dengan tabel yang telah kita buat tadi. Di sini tabel peminjaman. Setelah udah red fields. Red fields, di sini akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu oke. Kita oke. Nah, jika sudah di bagian field, nah, NIS ini kita drop ke NIS sama NIS, lalu nama siswa sama nama siswa, judul buku sama judul buku. Nah, nanti akan muncul ini seperti ini. Nanti masuk ke detail. Setelah di drop semuanya, kita membuat new Java text simple date format. Ini nanti buat tanggalnya. Nah, terus ini buat tag halaman berapa gitu ya. Nah, ini pack sama tambah
yaitu part number. Nah, terus kalau ini simple date format, DD, MM, YYY, tanggal, bulan, sama tahun. Oke. Setelah ini semua udah di Ctrl S, lalu kita preview. Tunggu sebentar. Nah, akan muncul data-data yang ada di cetak laporan tadi. Oke, gimana agar ini bisa terkonek ke NetBeans? Nah, kita masuk ke NetBeans. Nah, di NetBeans menambahkan library karena di sini tidak ada library, jadi kita download terlebih dahulu. Tapi jika kalian udah mempunyai Jasper, itu di Jasper udah include jar-nya, jar library-nya. Nah, di sini kita download, tambahkan library sama kayak tadi, add jar folder. Nah, kita menambahkan library di sini. Sesuaikan dengan dimana kalian menyimpan library tersebut ya. Di sini ada Jasper. Kita setelah itu open. Nah, ada Jasper, Commons, Bentwil, Gaster, Groovy, terus ada Collection, Login, sama Comenos Collection. Tapi ini yang versinya ini beda-beda ya teman. Setelah itu kita copy laporan perpustakaan Jasper sama perpustakaan JRLMX. Kita buka di sini, kita cari my report. Nah, di sini ada ini laporan perpustakaan Jasper sama JRXL. Kita Ctrl C, copy. Nah, kita paste di sini ya. Sudah. Nah, jika udah tadi sudah di-coding juga untuk cetak laporannya. Di sini laporan. Terus di sini pas dikembalikan, ada dicetak laporan ini, cetak PDF juga sudah PDF. Nah, ini laporan perpustakaan ini tadi yang baru kita bikin tadi. Oke, udah semua. Di sini kita akan mencoba, kita klik run di form peminjaman ya teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini ada NIS, kita coba masukkan NIS 098765 098765, nama siswanya kita akan mencoba dengan nama Sila. Kita akan memilih judul bukunya di Melodi di Tengah Hujan. Nah, ini jumlah buku yang akan kita pinjam itu berapa. Sini saya akan contohkan 2. Tanggal peminjaman 2026, bulan 7, tanggal 2. Nah, lama pinjaman saya akan meminjam 3 hari. Nah, setelah itu kita tambah. Sini kita kurang menambahkan kosong ya teman-teman. Kita tambahkan. Data berhasil ditambahkan. Nah, silsilah ini tadi. Nah, kalau mouse klik itu nih, kita bisa gini. Nah, kenapa di tanggal pengembalian denda total bayar ini kosong? Karena kita baru meminjam bukunya, belum mengembalikan. Nah, di sini kita akan coba tombol baru, kita klik baru. Nah, sini kosong ya teman-teman. Nah, terus kita akan mencoba edit. Nah, di sini kita coba edit hujan tak pernah pulang. Nama pinjamnya 2 hari ya teman-teman. Lalu kita klik edit. Data berhasil diedit. Oke, di sini sudah teredit. Hujan. Nama pinjam bukunya 2 hari, nama pinjamnya 2 hari. Oke, kita akan coba
tombol hapus ya teman. Kita coba tuh hapus yang ini. Hapus. Kita berhasil dihapus ya teman-teman. Nah, sudah dihapus. Nah, sekarang kita akan mencoba from pengembalian. Kita sudah mengembalikan buku. From pengembalian. Nah, di sini NIS-nya kita tadi berapa? Kita tadi 0,98765. Nah, kita cari. Nah, ada nih nama sila, judul bukunya hanya Hujan yang Tak Pernah Pulang, tanggal kembaliannya itu harusnya tanggal 4. Soalnya kita tadi tanggal peminjamannya tanggal 2, terus kita lama pinjamnya 2 hari, jadi harus dikembalikan di tanggal 4. Kita coba tanggal 10 ya teman-teman. 2026 07 10. Nah, kita simpan. Nah, kalau ini setelah kita simpan, ini akan ada pop-up seperti ini. Pengembalian berhasil, terlambat 6 hari, dendanya 12.000 karena satu harinya itu 2.000, total bayarnya 24. Nah, satu harinya 2.000 untuk satu buku. Nah, satu bukunya itu juga dihitung. Jadi kita tadi udah meminjam 2 buku, jadi 12.000, terus total bayarnya 24.000. Kita oke. Nah, lalu di sini kita keluar. Kita akan melihat di sini. Nah, di sini teman-teman. Di tanggal pengembaliannya 2026, bulan 7, tanggal 10, dendanya 12.000, total bayarnya 2.000. Kita akan mencetak laporan teman-teman. Nah, tadi kan di sini 3 tabel ini kosong. Karena kita sudah mengembalikan bukunya, di sini sudah ada lagi. Nah, setelah itu kita akan cetak laporan. Nah, ini laporannya, tanggal pengembalian, denda, tanggal bayarnya seperti ini. Tanggal bayar. Nah, kita akan coba cetak PDF. Nah, seperti ini teman-teman. Apakah sudah sesuai? Sudah ya, silsilah hujan ini 2, jumlah peminjaman 2, tanggal kembali, tanggal pengembalian, denda, total bayar. Nah, kita akan coba menyimpan ini melalui PDF ya teman-teman. Caranya klik yang print ini. Nah, sini kita langsung oke. Nah, di sini kalian tinggal namain apa? Terserah kalian. Di sini saya akan namain laporan data perpustakaan SMK SA. Nah, ini kita save. Ini kita bisa close. Ini keluar. Nah, sudah di sini ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah, ini sudah ya teman-teman. Sudah cetak seperti itu tadi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Tadi kita juga sudah membuat koneksi, prompt pinjaman, pengembalian, cetak laporannya pop-up, terus cetak laporan PDF seperti itu. Buat Jasper seperti ini, terus kita sudah demo gimana caranya. Nah, itu tadi sudah seperti itu. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman, semoga membantu.